Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jelaskan hasil pemeriksaan saya terhadap skripsi yang telah kamu kerjakan. Namun sebelum itu saya ingatkan ketika pengiriman hasil perbaikan selanjutnya nanti tolong disertakan dengan cover. Jadi ini covernya tidak ada, tolong disertakan dengan cover supaya saya juga bisa melihat ketepatan atau tidaknya penulisan cover. Baik, pertama mengenai penomoran halaman. Penomoran halaman ini coba kamu lihat kembali ya. Lihat kembali penomoran halaman ini apakah sudah sesuai dengan format penulisan skripsi ya. Jadi tolong diperiksa kembali. Berikutnya, ini yang bertanda merah ini ya, mulai dari kata bahasa sampai dengan pokoknya yang bertanda merah lah ya. Ini ya. Ini ya. Yang merah ini dari kata bahasa tadi di paragraf pertama sampai dengan kata ini ya, dengan kata kedua pihak, oleh kedua pihak. Ini ya paragrafnya, setiap manusia harus dapat berkomunikasi ya. Ini oleh kedua pihak terakhirnya. Jadi mulai dari paragraf pertama yang di atas tadi sampai dengan paragraf ini yang berakhir dengan oleh kedua pihak itu dibuang, tidak perlu ya. Mengapa tidak perlu? Karena bertele-tele. Jadi yang dibahas di latar belakang itu langsung kepada intinya. Kalau kamu membahas tentang sistem sapaan dan kekerabatan, kamu fokus di situ ya. Tidak perlu memulai sebuah latar belakang dengan bahasa. Itu terlalu luas dan tidak perlu gitu ya. Jadi isi latar belakang itu adalah apa yang menjadi fokus kajian kita, itulah isi latar belakang. Begitu ya. Jadi dibuang saja. Kemudian awali dengan ini ya, dengan frase ini. Ini sudah saya buat kalimat pengantarnya. Langsung saja awali di paragraf pertama dengan ini. Penelitian ini mengkaji. Ini ada saya buat 1 titik-titik, 2 titik-titik. Nah, apa yang harus diisi di sini? Yang harus diisi di sini adalah ini rumusan masalah. Nah, itu yang harus kamu isi di sini ya, ini. 2 ini. Tetapi jangan gunakan bagaimanakah, jangan ambil kata bagaimanakah, jangan ambil kata apakah, tetapi langsung kalau ini nomor 1 berarti ini mengkaji ini. Nah, jangan ambil tanda tanya karena sudah kita buang bagaimanakah. Selanjutnya kalau ini kita ubah sedikit redaksinya. Yang menyebabkan ini kita ganti dengan kata penyebab. Sehingga jadilah nanti penyebab perbedaan. Nah, ini yang kamu letakkan nantinya di di sini ya. Di 2 hal ini. Jadi untuk poin pertama buang kata bagaimanakah. Sedangkan poin yang kedua buang kata apakah. Dan kata yang menyebabkan itu kamu ganti dengan kata penyebab. Sehingga jadilah nanti penelitian ini mengkaji bentuk bla 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 bla. 2 penyebab bla 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 dan seterusnya. Setelah itu baru kamu masuk kemari. Nah, ini ya. Kata sapaan adalah dan seterusnya. Tetapi kekurangannya ini tidak ada sumber. Maka kamu harus sertakan sumber. Arti sumber ini adalah kamu mengutip dari mana. Itu. Selanjutnya ini penulisan nama orang. Kalau yang bentuk seperti ini keliru ya.
Coba kamu pelajari lagi nanti ya. Selanjutnya, gunakan koma setelah selain itu. Nah, setelah selain itu gunakan koma di sini ya. Nah, koma. Begitu ya. Gunakan koma. Nah, nanti baik di bab 2 maupun di bab 3 ketika kamu bertemu dengan kata selain itu, maka perlakuannya sama. Setelah kata selain itu gunakan koma. Saya tidak mungkin menandai semuanya. Hanya satu contoh saya berikan. Sisanya kamu periksa sendiri kata selain itu. Kalau ada selain itu gunakan koma, lalu gunakan koma dan seterusnya. Begitu ya. Kita lanjut. Berikutnya ini tahun 2000. Tahun 2000 ini sudah sangat lama. Jadi kamu cari sumber terbaru. Kalau buku itu 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir berarti 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Berarti 2010 lah, buku 2010 paling akhir itu bisa digunakan. Kalau 2000 ini sudah sangat lama. Atau kalau jurnal 5 tahun terakhir. Jadi kalau 2020 berarti 19, 18, 17, 16, 15. Itu kalau jurnal. Jadi kalau jurnal itu 5 tahun terakhir, kalau buku 10 tahun terakhir. Nah, kalau tidak jumpa buku, kamu lihat di jurnalnya. Ya. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini penggunaan kata maka juga keliru. Ini saya buat catatan di sini, buang. Jadi, kalau misalnya kamu memulai dengan kata bila, seperti ini. Ada sebuah kalimat kamu mulai dengan kata bila. Atau kamu mulai dengan kata ketika. Ya. Tidak boleh gunakan maka dalam satu kalimat yang seperti ini. Nah, ini kan satu kalimat ini ya. Maaf. Ya, nah ini satu kalimat ini. Satu kalimat ya, huruf awal kapital diakhiri titik. Dan tidak boleh maka. Jadi berlaku kalau diawali oleh bila, kalau diawali oleh ketika tidak boleh maka di sini. Begitu juga kalau diawali oleh jika, tidak boleh maka di sini. Mengapa? Karena kalimat itu tidak bersubjek. Kalau kita rincikan fungsinya, ini sebagai keterangan ya yang saya blok ini. Kemudian ini juga sebagai keterangan. Tidak ada subjek predikat di sini. Jadi supaya bersubjek predikat, buang kata maka. Ya. Jadi kalimatnya bila dalam suatu percakapan atau pertuturan seorang penutur tidak menggunakan kata sapaan, ini tidak perlu koma seharusnya ini. Itu apa koma di sini ya? Ya, jadi ini koma ini silakan kamu buang. Ya, saya buat catatan di sini. Buang koma ya. Oke. Berikutnya kata akan juga dibuang. Akan dianggap tidak menghormati. Analoginya kan kalau akan itu kan belum terjadi. Sementara yang namanya tidak menghormati itu kan terjadi ketika dia mengucapkan suatu kata yang tidak terhormat, itu kan namanya tidak sudah terjadi. Bukan akan, itu logikanya seperti itu. Maka buang kata akan. Kemudian sudah ya, kita lanjut lagi. Di sisi lain ini diikuti koma juga di sini ya, sama dengan selain itu tadi. Ya, sama dengan selain itu. Jadi diikuti oleh koma. Yang lain kamu periksa sendiri di bab 2 atau masih di latar belakang kamu periksa kata di sisi lain, kalau ada itu diikuti oleh koma. Kemudian ini juga tidak perlu tanda pisah di sini. Tidak perlu ya. Ini langsung dibuang, tulis serangkai, non dirapatkan dengan kata kekerabatan. Berikutnya ini ya.
Ini kan pengertian. Pengertian seperti ini harus ada sumber. Tapi kamu tidak menyertakan sumber. Kamu sebutkan kamu itu mengutip dari mana. Nah, untuk tahun 2003 ini juga sama ya. Ini masih sudah tua bukunya. Kamu cari buku yang 10 tahun terakhir. Kita lanjutkan. Nah, kata sistem sapaan, kamu tambahkan sistem sapaan kekerabatan. Ini ya, seperti yang sudah saya buat ini. Tambahkan kata kekerabatan sesudah kata sapaan. Berikutnya, nah ini ya, yang terblok ini mulai dari sini sampai kemari. Ya, ini saya beri tanda merah juga. Dihapus. Ya, dihapus. Kemudian ini dan lain sebagainya juga dihapus. Mengapa? Karena kamu menggunakan kata sistem sapaan dalam sistem kerabatan dalam bahasa Aceh seperti berikut ini. Ya. Oh ya, maaf, ini keliru saya. Ini tidak perlu dihapus ya. Ini tidak perlu karena tidak menggunakan kata misalnya. Jadi sekilas saya baca seperti ada kata misalnya atau seperti di sini tidak ada. Berarti ini boleh digunakan ya. Nah, kemudian ini salah ini. Ini salah. Cuma saya tidak akan jelaskan salahnya di mana. Periksa KBBI. Saya buat sini. Ya, kamu periksa maaf bukan KBBI. PUEB. Kamu periksa. Ini juga salah ini. Salah. Jadi saya tak akan jelaskan, tapi kamu cari tahu salahnya di mana. Ini juga saya sebut, saya tuliskan periksa PUEB. Ini salah ketikan ya, kenunikan. Banyak sekali salah ketik ini. Coba nanti kamu cek satu persatu kesalahan ini ya. Kemudian ya ini ya, kalimat ini yang saya blok ini sampai dengan tuturnya ini tidak bersubjek. Bagaimana cara dia bersubjek? Kamu perbaiki bagaimana caranya. Berikutnya, kalau kamu menggunakan kata baik, jangan gunakan ataupun. Seharusnya gunakan kata maupun. Jadi kalau kita pakai baik, pasangkan dia dengan maupun. Baik secara keturunan atau pertalian darah maupun secara perkawinan dengan si penutur. Nah, itu ya. Kemudian ini pindahkan ke paragraf pertama. Oh ya, tadi kan di mana tadi di paragraf atas tadi yang saya tambahkan ini ya. Yang saya tambahkan, nah ini berarti kamu langsung sambung ya, langsung disambung dengan langsung kamu di sini satu dua ini kamu pindahkan yang mana tadi saya buat yang ini. Jadikan nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana. Nah ini ya. Jadikan yang mana nomor 1, yang mana nomor 2. Ini saya tidak lihat lagi. Pokoknya kamu jadikan mana nomor 1, mana nomor 2. Nah ini kamu buang berarti. Ya, dibuang. Kita lanjut. Nah, alasan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Ganti kata yaitu, koma yaitu ini ganti dengan adalah sebagai berikut, titik. Berarti P ini huruf kapital nanti. Sudah pertama ini gunakan koma. Pertama, koma. Kemudian untuk ini dihapus ya, dihapus. Sesudah itu ini ada saya buat merah di sini. Kamu tulis, kemukakan contoh. Contohnya apa? Kamu kan menyebut di sini.
tertarik meneliti terkait penggunaan sapaan kekerabatan bahasa Aceh karena bentuk sapaan yang digunakan memiliki kevariasian begitu. Tepatnya sapaan antar keluarga atau kerabatan. Nah, kamu sebutkan contoh kevariasian yang kamu maksud ini yang mana? Contohnya apa? Jadi buat dalam bahasa Aceh, kalimat bahasa Aceh dan artinya. Oke. Kemudian yang digunakan ini dihapus saja. Ya, dihapus. Ya, saya buat del di sini. Del artinya dihapus, hapus, delete. Kemudian ini, oh ya ini sesudah kata ini ada koma dia. Nah, ini gunakan koma sesudah kata ini. Berikutnya ini kesalahan ketikan, kamu cari sendiri salahnya apa. Ini juga dihapus ya kata ini. Ya ini. Nah ini jangan dibuat seperti ini, tetapi kamu buat ke bawah. Ke bawah begini ya caranya, tab, kamu enter, jadikan yang ini dan yang ini kamu jadikan satu spasi ya, ini dan ini satu spasi, lalu posisikan dia kedua-duanya di pas di tengah ini, di tengahnya ya, pokoknya setel tepat di tengah, jangan di pinggir seperti ini. Oke ya. Berikutnya, nah ini lagi salah ketik ini, memanggil ya. Nah, penulisan apalut ini salah ya. Penggunaan tanda diakritik untuk apalut ini salah. Ini bacanya apalut bacanya ini. Bukan apalut. Kalau apalut ini dia menggunakan e. Ya. Begitu. Jadi coba kamu buka lagi penulisan tanda diakritik. Kamu harus bisa tanda diakritik itu karena nanti ketika kamu menulis hasil penelitian, kamu wajib menggunakan tanda diakritik itu dan wajib benar penggunaannya. Begitu. Kemudian ini juga salah ketik. Nah, kemudian sesudah kata namun. Sesudah kata namun, kamu gunakan koma ya, kamu gunakan koma, diikuti oleh koma. Yang lain kamu periksa sendiri. Kemudian ini lagi ya, ini saya buat cek PUEB, ini juga salah, cek PUEB. Kemudian ya, penulisan ini ya, penelitian relevan. Ya, penelitian relevan. Jadi ketika kamu buat penelitian tentang penggunaan sapaan sudah pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, namun ada perbedaan dalam ruang lingkup objek dan kajian ini. Selain itu, nah ini sudah ada ya. Selain itu, ingat lagi tadi di atas penjelasan saya, sudah pernah dilakukan ini ya sampai kemari. Ini kamu tulis dulu pertama nama, misalnya ya. Ini kita ambil di sini ya namanya. Nama, tahun. Ini saya contohkan ya, sisanya kamu buat sendiri. Dah? Buat meneliti. Langsung judulnya apa? Ya, judulnya apa? Dah? Kemudian, sesudah kamu sebutkan judul, kamu sebutkan persamaan penelitian itu dengan penelitian ini adalah
apa persamaannya. Nah, yang lain juga begitu. Lalu adapun perbedaannya adalah, nah, sama ya. Yang lain juga begitu, mengikuti. Nah, jadi ikuti pola yang sudah saya buat ini ya, persamaan. Nah, ini kamu ikuti pola seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Dan kamu susun berdasarkan tahun lama dulu. Misalnya, ini kan 2013. Kamu buat dulu 2013 dulu. Maaf, 2011. Mana yang paling lama? Ini ya, 2011 dulu. Sesudah 11 berapa lagi? 13. Sesudah 13 berapa lagi? 16. Dan seterusnya begitu ya. Pola penulisannya seperti ini yang saya jelaskan ini. Ini ya. Ini polanya. Jadi yang ini silakan disesuaikan mengikuti pola yang sudah saya buat ini. Kamu sebutkan persamaannya apa, dan perbedaannya di mana perbedaannya. Itulah namanya relevansi penelitian. Ya, kemudian ini yang saya blok ini sampai oleh karena itu ini dihapus. Ya, maaf dari sini ya, maaf, dari sini. Ini tidak perlu ya. Yang ini jangan dihapus. Ini langsung berdasarkan uraian di atas, langsung buat koma. Sisanya yang ini kamu hapus. Berarti tinggal yang ini merapat kemari sesudah koma. Kemudian ini ya, salah ketikan lagi. Apalagi ini ya, ini sampai selesai. Ini kamu hapus, dibuang saja. Kemudian untuk rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, kata bentuk ini dibuang. Ya, kata bentuk dibuang. Tadi ada kekeliruan penjelasan saya di atas, jadi kamu sesuaikanlah ya. Kamu sesuaikan. Jadi di sini di rumusan masalah ini kata bentuk dibuang. Berarti yang di atas tadi kamu buang juga kata bentuk ya. Kemudian untuk nomor 2 penyebab, ini kamu ganti apakah penyebab perbedaannya. Nah, yang di sini sesuaikan dengan rumusan masalah. Ini salah ketik, tolong diperbaiki. Ini lagi ya. Ini lagi rapat ya. Nah, manfaat teoritis gunakan penomoran A kapital ya, dengan A kecil seperti ini. Nah, ini juga begitu. Kalau seperti ini kan terlihat jelek. Ini A kecil, di sini M kapital, jelek. Jadi silakan diperbaiki. Kemudian terkait dengan manfaat teoritis, langsung saja, dia tidak perlu buat pengertian ya. Langsung manfaat teoritis. Manfaat teoritis langsung ini kamu buang. Ini tidak perlu. Manfaat teoritis ini langsung dibuang. Delete dibuang. Langsung kemari 1 2. Begitu juga praktis. Manfaat praktis ini buat seperti manfaat teoritis. Berpoin ya, bernomor 1 apa, 2 apa. Jangan seperti ini ya. Silakan dibuat bernomor menjadi 1 2. Kemudian kalau secara praktis seperti ini, kalau memang kamu gunakan, ingat tetap dia gunakan koma. Itu sudah kata praktis. Nah, silakan dicek yang lain. Berikutnya, ini bukan suatu ya, tapi salah satu. Bukan suatu, salah satu. Bahasa daerah yang hidup dan berkembang. Yang hidup dan berkembang ini hapus saja, dihapus. Dibandingkan ini juga salah. Ya, salah buat, silakan kamu cek PUEB-nya. Ini juga salah. Kemudian bisa ini tidak tepat ya. Tuturan adalah sesuatu yang dituturkan atau diucapkan oleh manusia.
bisa dalam bentuk, ini langsung dibuang saja. Untuk apa bisa dalam bentuk? Langsung saja dijadikan tuturan adalah sesuatu yang dituturkan atau diucapkan oleh manusia dalam bentuk kata, frasa, ataupun kalimat. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Tolong diperbaiki. Kalau sudah selesai diperbaiki, nanti dikirimkan lagi kepada saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.